Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling penting, paling tragis, sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kesyahidan cucu Nabi Muhammad yaitu Husain bin Ali. Kita mulai dari sebuah kisah yang jujur aja bikin merinding. Salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain konon meninggal dengan cara yang sangat aneh. Dia terus-menerus merasa haus, gak peduli seberapa banyak air yang diminumnya, sampai akhirnya meninggal. Dan kabarnya, ini adalah jawaban langsung dari doa yang dipanjatkan oleh Husain sendiri sebelum wafat. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan besarnya ya. Bagaimana bisa, hanya dalam waktu 50 tahun setelah Nabi wafat, cucu kesayangannya justru harus berakhir dibunuh secara brutal oleh sesama muslim? Rangkaian peristiwa apa yang bisa sampai sejauh itu? Jadi gini, semua ini akarnya dari sebuah perjanjian politik. Sebuah janji yang, pada akhirnya diingkari dan memicu segalanya. Oke, kita urutkan kejadiannya. Jadi, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, putranya Al-Hasan mengambil alih. Tapi, untuk menghindari perang saudara yang lebih parah, dia membuat sebuah kesepakatan besar dengan Gubernur Muawiyah. Intinya, Al-Hasan mundur, tapi dengan satu syarat penting mengenai siapa yang akan memimpin setelah Muawiyah nanti. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Janjinya adalah setelah Muawiyah, pemimpin nggak boleh diturunkan ke anaknya, tapi harus dipilih lewat musyawarah komunitas, atau yang kita kenal sebagai syura. Tapi apa yang terjadi? Muawiyah justru menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerus. Ini secara efektif mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau dinasti. Jadi, bisa dibayangkan betapa kacaunya situasi waktu itu. Langkah ini bukan cuma melanggar perjanjian, tapi juga menabrak tradisi yang sudah ada. Bahkan, orang-orang dipaksa untuk memberikan sumpah setia atau bayat kepada Yazid, padahal pemimpin sebelumnya, Muawiyah, masih hidup. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi dan dianggap nggak sah. Oke, jadi setelah Muawiyah meninggal dan Yazid benar-benar naik tahta, gelombang perlawanan mulai muncul di mana-mana. Dan secercah harakan, itu datang dari sebuah kota bernama Kufah, yang sekarang ada di wilayah Irak. Husain yang sejak awal tegas menolak untuk mengakui Yazid, tiba-tiba mendapatkan dukungan besar. Bayangkan, bukan 1 atau 2, tapi 12.000 surat datang dari penduduk Kufah. Semuanya isinya sama, memohon Husain untuk datang dan memimpin perlawanan mereka. Tapi Husain tidak gegabah. Beliau tahu ini bisa jadi jebakan. Jadi sebelum berangkat, beliau mengirim orang terpercayanya, sepupunya sendiri, Muslim bin Aqil, untuk pergi ke Kufah lebih dulu. Tugasnya simpel, pastikan dukungan itu nyata dan kabari kalau situasinya memang aman. Sayangnya, di saat harapan mulai tumbuh di satu sisi, di sisi lain Yazid bergerak cepat dan sangat kejam. Tujuannya cuma satu, memadamkan api pemberontakan di Kufah bahkan sebelum sempat menyala. Siapa yang dia kirim? Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Orang ini reputasinya sudah terkenal banget sebagai sosok yang brutal dan tanpa ampun. Misinya jelas, amankan Kufah, habisi semua pendukung Husain dengan cara apapun. Titik. Dan taktiknya bin Ziyad ini luar biasa efektif. Lihat saja grafiknya. Awalnya ada ribuan orang yang siap mendukung. Tapi begitu diancam, disuap, ditakut-takuti dengan eksekusi publik, jumlahnya langsung anjlok drastis. Sampai akhirnya setelah sholat maghrib, tidak ada satu orang pun yang berani muncul. Akibatnya, Muslim bin Aqil benar-benar ditinggal sendirian, dikhianati. Dia akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Tapi sebelum wafat, dia sempat menitipkan pesan lewat surat kedua untuk memperingatkan Husain. Masalahnya, surat itu terlambat sampai. Husain sudah terlanjur di tengah perjalanan menuju Kufah. Nah, disinilah ceritanya menuju puncaknya. Husain bersama sekitar 72 pengikut setianya yang terdiri dari keluarga dan sahabat terus berjalan menuju Kufah, kota yang tanpa mereka sadari telah berbalik 180 derajat melawan mereka. Di tengah perjalanan, seorang penyair terkenal bernama Al-Farazdak bertemu dengan rombongan Husain dan memberikan sebuah peringatan. Kata-katanya ini, benar-benar merangkum situasi tragis di Kufah dengan sangat tepat. Ketika rombongan Husain akhirnya dicegat oleh pasukan besar, Husain masih mencoba mencari jalan damai. Beliau memberikan 3 opsi yang sangat masuk akal untuk menghindari pertumpahan darah. Tapi jawaban dari pihak lawan cuma 2, tunduk pada Yazid atau perang. Tidak ada negosiasi. Dan lihat perbandingannya di Karbala. Ini bukan pertarungan, ini sudah tidak seimbang sama sekali. Rombongan kecil Husain yang hanya berjumlah 72 orang harus berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya mencapai 5.000 tentara. Bisa kebayangkan,
Jadi, tidak ada lagi jalan untuk negosiasi. Rombongan Hussein dikepung di padang gurun Karbala, bahkan akses air mereka ke sungai diputus. Dan tepat pada tanggal 10 Muharram atau Hari Asyura, pertempuran yang paling tragis dalam sejarah ini pun dimulai. Apa yang terjadi di hari itu benar-benar sebuah pembantaian. Satu persatu, anggota keluarga dan sahabat setia Hussein gugur di depan matanya. Keponakannya, putranya, bahkan bayinya yang masih kecil pun menjadi korban. Akhirnya Hussein maju bertarung seorang diri sampai beliau terluka parah dan akhirnya syahid. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Kematian Hussein justru menjadi awal dari sebuah warisan abadi. Apa yang terjadi setelahnya lah yang mengukuhkan peristiwa Karbala sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman untuk selamanya. Sebagai puncak dari kekejaman itu, kepala Hussein yang telah dipenggal dipersembahkan sebagai trofi kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di sana, di depan banyak orang, dia melakukan tindakan yang tidak pantas, yang bahkan membuat orang-orang di sekitarnya ngeri, terutama mereka yang ingat betul bagaimana Nabi Muhammad dulu sering mencium cucunya itu. Uniknya, sejarah mencatat nasib akhir dari para tokoh kunci di balik tragedi ini. Banyak dari mereka yang menemui akhir yang sangat mengerikan dan aneh, seolah menjadi cerminan dari perbuatan kejam mereka di Karbala. Nah, kutipan ini mungkin bisa merangkum segalanya. Hussein tahu betul risiko yang dihadapinya. Dia sadar kemungkinan besar akan terbunuh, tapi dia tetap maju. Kenapa? Karena baginya, ini bukan lagi tentang menang atau kalah secara fisik. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama. Tujuan Hussein bukanlah kemenangan militer, melainkan untuk menjadi seorang syahid, seorang saksi. Saksi yang pengorbanannya akan menjadi garis pemisah abadi yang membedakan mana keadilan dan mana tirani. Pertanyaannya untuk kita sekarang, apa makna dari pengorbanan sebesar itu di zaman modern ini? Ada sebuah nubuat kuno yang mungkin menghubungkan tragedi Karbala dengan tahun 2029. Yuk kita telusuri polanya. Oke, kita mulai dari mana? Kisahnya berawal dari kerangka kenabian tentang masa depan dunia muslim. Dalam tradisi Islam, ada 5 zaman yang dinubuatkan. Nah, fokus kita adalah pada masa-masa transisinya. Momen genting inilah yang kemudian memicu salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah, tragedi Karbala. Jadi, apa yang berubah? Pemimpin Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai penerus, melanggar tradisi musyawarah. Hussein bin Ali, cucu Nabi, menolak keras perubahan ini. Ia melihatnya sebagai awal dari tirani. Sikap Hussein sangat jelas. Ia lebih memilih mati syahid untuk membela prinsip, sebuah simbol perlawanan. Peristiwa Karbala ini menandai akhir era Khilafah Rashidah dan dimulainya kerajaan yang menggigit. Sekarang, kita lompat jauh ke abad ke-20. Terjadi lagi transisi dari zaman ketiga ke zaman keempat. Menurut tafsir ini, naiknya keluarga Saud inilah yang memulai zaman keempat yang kita alami sekarang. Pertanyaannya, berapa lama zaman ini akan berlangsung? Sebuah nubuat tentang Najd bisa jadi petunjuknya. Nubuatnya bilang, dari Najd akan muncul fitnah dan korn setan. Nah, perhatikan kata korn ini. Korn punya 2 arti, tanduk atau bisa juga 1 abad. Nah, makna kedua inilah kuncinya. Kalau korn berarti 100 tahun, maka nubuat ini menunjuk pada periode fitnah selama 1 abad. Jadi, kapan periode ini dimulai? Saat Abdul Aziz Al-Saud berkuasa, yaitu pada tahun 1351 Hijriah. Oke, coba kita hitung. 1351 Hijriah ditambah 100 tahun atau 1 qarn, hasilnya 1451 Hijriah. Dan kalau dikonversi ke kalender Masehi, tahun 1451 Hijriah itu jatuh pada tahun 2029. Artinya, menurut tafsir ini, akhir dari kerajaan yang memaksa mungkin sudah di depan mata. Kalau polanya berlanjut, apa selanjutnya? Nubuat menyebut zaman kelima, pemulihan keadilan. Tapi seperti apa bentuknya?